Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini masih dalam keadaan sehat dimanapun penonton berada. Oleh karena itu selalu kita memuji Allah. Meskipun dalam keadaan sakit pun kita mesti memuji Allah, karena sakit itu sebenarnya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, melanjutkan daripada video saya sebelumnya, yaitu tentang hidup ini minallah, lillah, wa ilallah. Bagi yang di sekolah di pesantren mungkin cukup memahami makna ini, ya. Minallah artinya kita ini hidup dari Allah. Secara zahirnya, secara hakikatnya memang dari Allah, tapi secara zahirnya kita diciptakan daripada air mani orang tua, ya, sperma. Yang mana sperma itu berasal daripada saripati tanah. Jadi kita ini sangat lemah. Jadi maksud saya ini menampilkan video ini adalah kita hidup ini jangan sombong lah, jangan berlagu lah. Karena kita ini sumbernya itu daripada sperma orang tua kita. Kemudian di dalam Al-Quran itu Allah lengkap menjelaskan bagaimana proses pembentukan manusia ketika sperma ayah itu masuk ke dalam ovum telur rahim ibu. Nah, disitulah terjadi proses pembentukan penciptaan manusia. Bahkan ketika dokter di luar Islam ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang Islam, bagaimana pendapat Anda tentang ajaran Al-Quran, rentetannya ternyata benar, sesuai fakta di dalam ilmu medis, luar biasa Al-Quran. Yang mana dari situ kan dalam 40 hari Allah ciptakan ruh, Allah masukkan ruh ke dalamnya. Yang mana dari awal mungkin Allah ciptakan daging, urat-urat, tulang-tulang, kemudian jari jemari, kepalanya, kakinya. Itu jelas Allah urutkan di dalam Al-Quran dan ternyata sesuai fakta di lapangan. Begitu lemah kita ini. Jika seandainya tidak Allah berikan ruh ke dalam diri kita, kita tidak bisa hidup, ya. Karena hanya orang-orang pilihan yang dapat hidup ke dunia ini. Dari sekian ribu sperma yang masuk ke dalam ovum ibu, kita salah satunya yang hidup, yang berarti mampu bersaing pada saat itu. Masya Allah. Dan ini semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah ingat bahwasanya kita pernah berikrar kepada Allah sebelum ruh kita dibuat ke dalam janin tadi. Sesungguhnya kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sebenarnya janin itu semuanya muslim. Ketika dia lahir muslim. Akan tetapi setelah dia lahir, itu tadi tergantung kepada orang tuanya. Jadi semua anak yang lahir ke dunia ini adalah fitrah suci, bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menjadi Nasrani, Yahudi, ya, atau agama kita di sini kan Katolik, Kristen, itu karena pengaruh orang tuanya. Oleh karena itu bayi dikatakan sebagai seperti kertas putih. Maka terserah kepada orang tuanya mau memberi warna merah, mau memberi warna kuning, hijau, itu tergantung orang tuanya. Alhamdulillah orang tua kita Islam sehingga kita dapat Islam sampai hari ini, alhamdulillah. Nah, jadi kita perlu renungi bahwasanya kita ini lemah sekali. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan. Renungi itu. Kemudian setelah kita baligh, ya, laki-laki itu kalau usia balik itu
ditandai dengan suara yang garau atau ihtilam. Ihtilam itu bermakna mimpi basah. Sedangkan perempuan dikategorikan mulai dewasa atau remaja itu ketika datang menstruasi, datang bulan, kata orang-orang di sini. Nah, untuk apa kita hidup? Yaitu lillah. Kita memasuki fase yang kedua, lillah, yaitu hidup ini untuk Allah semata, bukan untuk apa dan siapa. Kalau tujuan hidup kita, target hidup kita tidak sesuai, maka begitulah gaya hidup kita yang akan kita jalani. Misalkan hidup ini tujuannya hanya untuk memperoleh kekayaan, punya rumah besar, mobil berjejer, kekayaan melimpah. Kalau itu yang menjadi target utamanya, bisa jadi ibadahnya terbengkalai, karena dia bukan menjadi tujuan utama ibadah itu, hanya sampingan. Akan tetapi orang yang memahami makna lillah, orang yang memahami bahwasanya hidup ini hanya untuk Allah, mengabdikan hidup hanya untuk kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itu saja. Adapun kehidupan dunia, kata Allah, kita jangan lupakan juga karena kita hidup di dunia. Tapi ambillah seperlunya sesuai kebutuhanmu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu mendominasi dunia ini di dalam hati dan gaya hidup kita. Karena kalau ini terlalu tampak di dalam diri kita, maka berat untuk ibadah karena terlalu mencintai terhadap dunia. Oleh karena itu salah satu hal yang membuat kita berat untuk beribadah, ya tadi, terlalu cinta kepada dunia dan mungkin ada benda haram di dalam tubuh kita. Nah, kemudian setelah kita memahami lillah, kita memahami makna yang ketiga, yaitu ilallah. Kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya setelah kita hidup kita akan mati, setelah mati kita akan hidup lagi. Nah, ini yang menjadi tujuan jangka panjang oleh orang-orang beriman. Karena sangat rugi bagi mereka apabila di dunia sakit, di akhirat sakit. Maksudnya kena siksa, kena azab. Biarlah mungkin di dunia sederhana, cukup berkecukupan, ini ada, tidak terlalu mewah. Ya kalau mau mewah ya silakan, tapi tetap terpelihara ibadahnya kepada Allah. Boleh saja hidup enak, boleh. Malah kita diperintahkan untuk berusaha agar hidup baik sebagaimana doa, hidupnya kita baik di dunia dan di akhirat pun baik. Jangan sampai di akhiratnya sakit, di dunianya baik. Rugi, padahal akhirat itulah yang selama-lamanya dan kekal abadi kita akan hidup di sana. Pahamilah ini, sehingga ketika kita merasa nanti kan kita akan bertemu kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan segala-galanya apa yang terjadi di dunia, maka kita akan mawas diri, hati-hati dalam berbuat, karena segala sesuatu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksud tadi, renungan lanjutan daripada video saya sebelumnya. Semoga bermanfaat dan sama-sama kita dapat mengamalkannya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.